Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tri Dikdas. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang bagaimana menginputkan riwayat pendidikan pada aplikasi Dapodik. Hal ini kita buat videonya, tutorialnya, karena masih banyak teman-teman operator, khususnya operator yang baru, masih kesusahan dalam menginput riwayat pendidikan. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita masuk aplikasi Dapodik melalui Google. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa untuk penginputan ijazah atau penginputan riwayat pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA itu diinput melalui aplikasi Dapodik. Sedangkan untuk jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 itu melalui PTK online atau melalui web PTK online, login menggunakan login info GTK. Nah, setelah kita buka aplikasi Dapodik, maka kita menuju ke guru atau tendik yang ingin kita inputkan riwayat pendidikannya. Nah, jadi misalnya di sini saya pilih salah satu guru untuk TU untuk kita inputkan, yaitu di sini ada Lilis Nurindah. Kemudian kita buka, kita ubah, klik ubah. Nah, di sini di menu ini kita cari riwayat pendidikan, bisa melalui sini atau melalui sini kita geser. Nah, di sini ada riwayat pendidikan formal. Nah, menu ini Bapak Ibu, ini tidak bisa kita gunakan untuk penginputan. Kenapa? Karena di sini masih lodging operator. Jadi untuk lodging operator, riwayat pendidikan di sini tidak bisa kita tambahkan. Nih, tidak bisa kita tambahkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tukar akses pengguna atau lodging menggunakan akses pengguna. Lodging menggunakan akun yang bersangkutan. Jadi, atau kita tukar akses pengguna aja yang mudah. Tukar akses pengguna, kita masukkan kode registrasinya. Kemudian kita pilih yang bersangkutan. Oke, login. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini sudah login menggunakan login PTK yang bersangkutan. Kita tutup sebentar. Nah, kita lihat di sini di PTK, di sini daftar guru tidak ada. Nih, di sini akunnya adalah Lilis Nurindah 6@gmail. Di sini tidak ada, datanya ada di PTK. Nah, di sini kemudian kita ubah seperti tadi. Setelah login menggunakan akun yang bersangkutan, maka kita ubah data yang bersangkutan. Nah, kita cari riwayat pendidikan formal. Oke, kita tunggu sebentar loginnya. Riwayat pendidikan formal. Nah, disinilah penginputan untuk riwayat pendidikan dari jenjang SD sampai SMA. Jadi kita ambil contoh misalnya, kita tambahkan. Nah, di sini muncul yang tadi tidak muncul di login operator, di sini muncul. Kemudian jenjang SD misalnya. Jadi kan misalnya SD Negeri 1 Babatan.
tahun masuk dikurang lu. Misalnya tahun 2000. Dari ketiga misalnya udah kita biarkan. Kemudian misalnya nisennya kita isikan sesuai yang ada di ijazah. Untuk SD adalah semesternya adalah sejumlah 12 semester. 12 semester. Ini nisen, ini tidak, ini semester 2. Nah, ini nilai rata-rata ujiannya adalah misalnya 8. Kita simpan. Bidang studi harus diisi. Jadi kita belah, berarti masih ada kesalahan data. Kita ulangi lagi. Bidang studi kita pilih. Kita kasih tanda strip misalnya, coba mau tidak. Jenjang SD satuan akademik SDN, kita kasih script fakultasnya karena kosong, pendidikan tidak, nisennya kita kasih sesuai dengan yang ada di ijazah kembali. Semesternya adalah 12 karena SD nilai rata-ratanya 8. Kita coba simpan. Nah, bidang studi tetap harus diisi. Berarti di sini harus tetap memilih salah satu mapel. Tampil misalnya bahasa Indonesia aja, jenjang pendidikan SD. Lima, 7, 8. Semester 12, 8. Simpan. Nah, ternyata di sini harus diisi. Kita ganti lainnya mau. Nah, tidak bisa. Di sini harus diisikan mata pelajaran. Kemudian begitu juga yang SMP. Untuk SMP juga bisa diinputkan di sini. Jenjang SMP. Kita isikan sesuai data yang ada di ijazah. Kemudian ini semesternya 6 karena dia jenjang SMP, nilainya 7. Kita simpan. Gagal gelar akademik. Kita kasih strip saja mau tidak.
Di jenjang SD, SMP, SMA sudah kita inputkan Bapak Ibu. Nah, untuk jenjang yang ada di S1-nya, jenjang SD1, maka kita masuk ke PTK. Ke PTK Datadik. Ini untuk menginputkan jenjang pendidikan S1 sampai dengan S3 atau di atas S1. Coba login. Nah, kemudian bagaimana penginputannya untuk jenjang yang S1 dan seterusnya? Melalui login PTK ini Bapak Ibu silahkan masuk ke riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan ini di sini ada tanda 3 di atas, maka Bapak boleh klik di sini. Kemudian tambahkan riwayat. Nah, pilih jenjang S1. Ya. Kemudian nama perguruan tinggi dicari, misalnya universitas terbuka. Kita klik situ tadi, kemudian kita nih klik universitas terbuka atau UT. Kemudian ini muncul nama universitasnya, kita pilih. Ya. Selanjutnya isikan sesuai dengan jenjang atau jurusan yang diambil oleh Bapak Ibu, misalnya pendidikan matematika atau pendidikan sekolah dasar, atau kita ambil misalnya di sini adalah SD misalnya. Bidang studinya kita sesuaikan ya Bapak Ibu di sini sesuai dengan yang ada di ijazah kita, fakultas yang diambil maksud saya. Jadi misalnya bahasa Indonesia, di sini pendidikan sekolah dasar, harusnya di sini bidang studi juga harusnya ada adalah SD, sekolah dasar. Nanti disesuaikan dengan ijazah atau tempat kuliah yang bersangkutan. Kemudian ini pendidikan atau tidak. Kalau pendidikan ya klik ya, kalau bukan pendidikan ketik tidak. Artinya dia kalau FKIP diklik pendidikan, kalau dia bukan FI atau murni tidak. Misalnya ya, nah gelar SPD misalnya. Sarjana pendidikan. Nah, misalnya sarjana pendidikan. Nah, kemudian di sini masuk tahun berapa? Misalnya masuknya setelah kuliah, setelah SMA kan. Misalnya 2013. Tahun lulusnya kapan? Udah lulus atau belum? Nah, gitu. Kalau memang sudah lulus, tambahkan misalnya 2018. Kemudian ini masukkan nisennya berapa. Nah, ini sini masih kuliah atau belum? Atau sudah lulus? Kalau sudah lulus, klik ya di situ. Kemudian semester berapa kalau dia masih kuliah. Kalau udah selesai ya klik aja, misalnya kalau dia 10 semester atau 5 semester berarti dia 5 tahun berarti dia 10 semester misalnya. Atau kalau 4 tahun 8 semester. Nah, simpan. Riwayat pendidikan gagal ditambahkan. Biasanya Bapak Ibu kalau yang begini ini masih ada data yang salah atau inputannya. Dicek lagi
data-data yang tersebut. Intinya adalah bagaimana data ini valid, kemudian disimpan dan berhasil. Setelah disimpan berhasil, biasanya nanti langsung muncul di sini Bapak Ibu datanya. Kita ulangi lagi, sekali lagi kita tambahkan lagi biar ini Universitas Pendidikan, misalnya pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini. Ya, jasmani dan kesehatan, SPD. Kenapa gagal ini? Karena saya tidak punya data yang bersangkutan Bapak Ibu, jadi tidak bisa membaca berapa NIM nomor induk mahasiswanya, kemudian tahun angkatannya berapa. Ini saya tidak punya datanya, maka dia disimpan gagal. Nah, intinya adalah bagaimana data-data ini isikan sesuai dengan yang ada di ijazah, kemudian Bapak Ibu simpan. Setelah itu, maka data akan muncul di sini. Kemudian bagaimana menyatukan data tersebut, yaitu dengan cara tarik data atau sinkron melalui aplikasi Dapodik. Jadi kita keluar, masuk lagi. Untuk menarik data yang ada di server pusat tadi, atau yang kita isi secara online melalui web PTK, itu akan masuk ke aplikasi melalui tarik data menu ini. Silakan tarik data. Sedangkan untuk mengirim riwayat pendidikan tadi, di sini, yang sudah kita isikan SD SMP tadi, kita cek. Oke, ini nanti naik ke server pusat tatkala disinkron. Jadi data ini akan masuk ke server pusat disinkron, sedangkan yang ijazah tadi untuk bisa masuk ke sini S1-nya itu dengan cara tarik data. Dengan cara tarik data, baru nanti data akan padu antara SD, SMP, SMA, dan S1. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah sedikit tentang bagaimana penginputan riwayat pendidikan formal ke dalam aplikasi Dapodik. Tetap semangat untuk menjaga data sekolah kita. Salam satu data Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pak Tri Digdas. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.